Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum," kata orang alim memberi salam sambil mengetuk pintunya. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim," pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu," bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda Paduka," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak segera membuka pintunya?" hardik Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Dengan begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim," ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas, dia didoakan orang alim sampai 3 kali. "Kau sungguh beruntung Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa dapat keberkahan. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Thabit bin Marzaban. Dia merupakan pemuda paling tampan di kampungnya. Banyak gadis yang terpikat dan mendambakan jadi pasangan hidupnya. Akan tetapi, Thabit tidak menghiraukan mereka. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Hingga pada suatu ketika, terjadi peristiwa yang luar biasa pada diri Thabit. Kala itu, ia sedang dalam perjalanan pulang. Saat melewati pinggiran sungai, ia melihat buah apel segar terbawa arus air. Karena dalam kondisi lapar, ia segera memungut apel tersebut di sungai. Sebuah rizki yang tidak diduga-duga datang di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Baru sedikit menikmati apel, Thabit langsung tersentak. "Astagfirullah, milik siapa apel ini? Kenapa aku memakannya tanpa izin?" pikirnya dalam hati. Meski menemukannya di sungai, Thabit tetap merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, apel tersebut pasti ada pemiliknya.
"Kenapa aku memakan sesuatu yang bukan milikku?" ujarnya menyesal. Akhirnya Thabit memutuskan untuk mencari tahu pemiliknya. Ia berjalan menyusuri asal aliran sungai, berharap bisa menemukan pemilik apel yang dimakannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah kebun apel di pinggir sungai. Di kebun itu, beberapa pohon apel tumbuh subur dan rantingnya ada yang menjalar menyentuh air sungai. Sehingga seringkali ada apel yang terjatuh dan terbawa arus air sungai tersebut. Di situ, Thabit juga melihat seorang lelaki sedang mengurus kebun apel. Ia pun segera menghampirinya. "Wahai tuan, apakah apel yang kubawa sama jenisnya dengan apel dari kebun ini? Tadi saya telah memakannya sebagian. Apakah engkau mau memaafkan aku?" tanya Thabit kepada lelaki itu. "Saya hanya penjaga kebun. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara aku bukanlah pemiliknya. Majikankulah yang berhak memaafkanmu," balas lelaki itu. "Di mana rumah majikanmu?" tanya Thabit kembali. "Rumahnya cukup jauh dari sini. Engkau harus berjalan sejauh 5 mil, jawab si lelaki. Kemudian lelaki tersebut menunjukkan alamat rumah sang majikan. Demi untuk mencari keikhlasan atas buah apel yang dimakannya, Thabit rela menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ia tak putus asa, meskipun harus bersusah payah dan kelelahan. Akhirnya ia pun sampai di depan rumah pemilik kebun apel. Di situ ia mulai terlihat gelisah dan ketakutan. "Mungkinkah pemilik kebun apel akan memaafkanku?" tanya Thabit penuh was-was. Ia pun memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua membukakan pintu. "Ada perlu apa wahai anak muda?" tanya lelaki tua pemilik kebun. "Maafkan saya tuan, saya telah memakan apel milik tuan dan kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf," kata Thabit. "Di mana engkau menemukannya?" tanya pemilik kebun. "Saya menemukannya jauh dari kebun apel milik tuan. Ketika itu saya melihat ada buah apel hanyut terbawa arus air sungai. Lalu saya memungut dan memakannya. Maafkan saya tuan," pinta Thabit penuh harap. Sejenak pemilik kebun itu terdiam. Ia terus mengamati Thabit penuh rasa kagum. Pemuda yang soleh dan jujur, dia juga pemuda yang tampan, puji pemilik kebun dalam hati. Tapi tanpa diduga, si pemilik kebun apel memberikan jawaban yang mengejutkan. "Aku bisa memaafkanmu, tapi ada 2 syarat yang harus kamu lakukan," kata si pemilik kebun. Sontak hal ini membuat Thabit terperangah. "Apa syaratnya tuan? Saya bersedia melakukannya, asalkan tuan mau memaafkan aku," tanya Thabit. "Syarat pertama, engkau harus bekerja di kebun apelku selama 3 bulan. Thabit menyanggupi persyaratan tersebut. Ia pun bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setelah 3 bulan berlalu, ia kemudian menghadap pemilik kebun apel. "Tuan, syarat pertama sudah saya selesaikan. Sekarang apa syarat yang kedua?" tanya Thabit. "Syarat kedua, kamu harus menikahi putriku. Tapi perlu kamu ketahui, putriku matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Kalau kamu bersedia menikahinya, maka aku akan memaafkanmu," kata si pemilik kebun. Mendengar itu, Thabit merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya memakan separuh buah apel, ia harus menerima hukuman seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Tapi di luar dugaan, Thabit menerima syarat yang kedua. Padahal Thabit adalah pemuda tampan yang menjadi rebutan para gadis di kampungnya. Tapi ia rela dijodohkan dengan seorang anak gadis pemilik kebun, seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Semua itu ia terima demi mendapatkan maaf atas apel yang dimakannya tanpa izin. Setelah disahkannya menjadi suami istri, ia lalu disuruh pemilik kebun untuk menemui anak gadisnya di kamar. Begitu Thabit sudah berada di dalam kamar, ia sangat terkejut.
Astagfirullah, sepertinya aku salah masuk kamar, kata Thabit yang langsung memejamkan kedua matanya. Engkau tidak salah, akulah anak gadis pemilik kebun, jawab sang gadis di hadapannya. Tapi kata ayahmu, gadis yang aku nikahi matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Sedangkan kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat, ujar Thabit masih menutup matanya. Apa yang dikatakan ayahku itu benar. Aku buta karena aku tak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Aku tuli karena aku tak pernah mendengar sesuatu yang dimurkai Allah. Aku bisu karena aku tidak pernah berkata sesuatu yang dimurkai Allah. Dan kakiku lumpuh karena aku tak pernah pergi ke suatu tempat yang dimurkai Allah, kata si gadis menjelaskan. Mendengar itu, Thabit kemudian membuka kedua matanya. Ia memandang istrinya yang cantik penuh kekaguman. Ia pun mengucapkan rasa syukur. Sementara si pemilik kebun ternyata adalah seorang lelaki tua yang soleh. Selama ini ia tengah mencari pemuda soleh untuk dijadikan menantunya. Dan begitu bertemu Thabit, pemilik kebun sangat kagum dengan akhlak dan kejujurannya. Dari pernikahan Thabit dan gadis anak pemilik kebun, lahirlah bayi yang menjadi ulama besar. Bayi tersebut bernama Nu'man bin Thabit, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau menjadi seorang ulama pendiri mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Ghani, sebuah kitab karya ulama besar bernama Abu Al-Faraj. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan sekelebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hai, siapa di situ? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang ini duduk di depan rumahnya. Tak lupa Abu Nawas juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Saya mendatangi peternakan domba milik saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya. Kami berdua dihajar tanpa ampun. Ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar saudagar domba itu," pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya.
Dia adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah Tuan Menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, dari tempat duduk Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apa kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan Baginda Raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh Baginda Raja. Mereka kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani, Tuan Menteri. Dia itu orang kesayangan raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kau adukan hal ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja paling tidak suka dengan pembohong. Siapapun orangnya, kalau ketahuan berbohong, pasti akan dihukum," kata sang menteri menyarankan. Singkat cerita, saudagar domba menghadap Baginda Raja untuk mengadukan masalahnya. "Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya," kata saudagar domba. "Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia menyembunyikan seorang pencuri Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumahnya, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri," jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri?" tanya Baginda Raja. "Kenapa sih kamu malah melindungi perbuatan jahat?" kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa sih yang melaporkan hal ini? Dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian?" tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba dan menteri berdiri di hadapan raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu, Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Sang raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian tempo hari. "Waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya apakah dia melihat pencurinya atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas," ucap juragan domba. Baginda Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" "Begini Paduka yang mulia,
Memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya, tapi mereka berdua berada di luar rumah. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya, saya jawab saja, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak, Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun, ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, terlepas dari ini semua, saya ingin bertanya padamu, Abu Nawas. Apa sih yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukum kamu, Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu, Paduka, untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Harusnya Paduka bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh luka dan lebam, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hai kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Kamu minta maaf padanya dan berikan dia separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan saya hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya, berkat Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang dikenal dekat dengan Raja Harun al-Rasyid. Tapi pada suatu ketika ada peristiwa aneh yang membuat sang raja heran. Kenapa akhir-akhir ini ia sering memimpikan Abu Nawas? Baginda Raja lalu menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasehat spiritual istana. Entah apa yang ada di benak sang penasehat istana. Ia malah menyarankan sang raja untuk mengusir Abu Nawas dari kampung halaman. Penasehat istana berdalih mimpi bertemu dengan Abu Nawas adalah suatu tanda kesialan bagi sang raja. Abu Nawas diperbolehkan pulang kembali ke kampung halaman dengan syarat sebagai berikut. Tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh dengan merangkak, dan tidak boleh dengan menaiki kendaraan hewan. Awalnya sang raja tidak enak hati harus mengusir Abu Nawas. Tapi karena ini adalah saran dari penasehat istana dan demi kebaikan sang raja, terpaksa ia pun harus melaksanakan saran tersebut. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Begini Abu Nawas, sudah beberapa hari ini saya bermimpi kamu. Dan menurut para penasehat saya, itu adalah pertanda suatu musibah bagi saya. Oleh karenanya, dengan terpaksa saya harus mengusir kamu dari kampung halaman. Tapi kamu boleh kembali ke kampung halaman dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, tidak dengan merangkak, maupun dengan mengendari hewan sebagai tungganganmu. Kalau kamu melanggarnya, maka kamu bisa mendapatkan hukuman." "Paduka yakin dengan perkataan Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, saya sangat yakin," jawab sang raja. "Baiklah Paduka yang mulia, saya akan meninggalkan kampung halaman saya," ucap Abu Nawas dengan nada sedih. Setelah beberapa minggu meninggalkan kampung halaman, Abu Nawas merasakan kerinduan yang amat sangat dengan keluarganya.
Ia juga kangen ngobrol bareng teman-temannya di warung. Tapi ia bingung bagaimana caranya agar bisa pulang ke kampung halaman. Paduka Raja sendiri sebenarnya kangen dengan kehadiran Abu Nawas, tapi ia sudah kadung berkata demikian. Pantang bagi seorang raja menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia pun tersenyum begitu mendapatkan cara agar bisa pulang ke kampung halaman tanpa harus melanggar aturan sang raja. Desas-desus akan kepulangan Abu Nawas pun tersiar ke masyarakat. Para warga gembira dengan berita itu karena mereka mencintai Abu Nawas. Rupanya kabar tersebut juga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia pun merasa gembira mendengarnya. Ternyata berbeda antara kegembiraan raja dengan warganya. Kalau warga gembira karena kecintaannya dengan Abu Nawas. Sedangkan kalau sang raja ada dua kegembiraan sekaligus. Kegembiraan pertama, kalau Abu Nawas melanggar peraturan cara pulangnya, ia bisa menghukum Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas selalu luput dari jebakan sang raja. Kegembiraan yang kedua adalah kalaupun Abu Nawas bisa pulang tanpa melanggar aturan, ia bisa kembali ngobrol dengan Abu Nawas untuk menghilangkan stres. Setelah memasuki gerbang kota, Abu Nawas disambut oleh para masyarakat dengan sukacita. Mereka mengiring Abu Nawas layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Kepulangan Abu Nawas ke kampung halaman terdengar oleh pihak istana. Para penasehat istana dan Raja Harun al-Rasyid segera mendatangi Abu Nawas yang sedang diarak warga. Mereka penasaran dengan cara apa Abu Nawas pulang ke kampung halaman. Dan ternyata Abu Nawas pulang kampung dengan cara bergelayutan di bawah perut keledai. Melihat hal itu, sang raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sedangkan para penasehat istana tersenyum kecut karena gagal membuat Abu Nawas dihukum. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.